PPT-nya boleh share ke aku nggak ya? WA. Oh iya, boleh Kak. PDF atau apa gitu? Boleh Kak. Oke, mungkin aku izin mulai aja ya presentasinya. Oke, mungkin di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi untuk laporan akhir dari tugas Project Based Learning Aditif Polimer, yaitu dengan judul Optimasi Penggunaan Aditif untuk Mengurangi Cacat Wildline Produk Housing Berbahan Polipropilena pada Proses Injection Molding. Kemudian untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Maheswari Alwidedana, dengan teman saya itu ada Najwa Aziza, Vivi Amelia Cahyani, dan Fraza Innova. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, produk yang kami putuskan untuk dicari tahu lebih lanjut itu adalah produk housing. Ini merupakan salah satu produk dari buatan PT Indoplat Perkasa Purnama, di mana terdapat adanya cacat pada salah satu produk terdapatnya salah satu cacat produk. Jadi kan produk hasil injection molding itu punya beberapa cacat. Nah, kami mengambil salah satu cacatnya itu yaitu adalah wetline untuk ditelusuri lebih jauh. Kemudian produk ini terdapat cacat yang dapat mengurangi kekuatan dan keindahan tampilan luarnya. Seperti diketahui, kalau produk terdapat cacat itu kan mungkin akan menambah biaya produksi karena perlu diulang kembali produksinya supaya menghasilkan produk yang lebih bagus. Nah, kalau misalnya produknya terdapat cacat, biasanya juga akan mengubah tampilan visualnya ataupun kekuatan mekaniknya. Oleh karena itu, masalah yang ada di produk tersebut itu dapat dilakukan dengan penyesuaian parameter proses ataupun spesifikasi bahan dan penggunaan aditif. Nah, untuk tujuan project based learning-nya itu yang pertama adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat wetline pada produk housing berbahan polipropilena yang diproduksi dengan proses injection molding. Lalu yang kedua itu tujuannya adalah menjelaskan jenis-jenis aditif yang berpotensi digunakan sebagai alternatif solusi untuk mengurangi cacat wetline pada produk housing berbahan polipropilena. Dan yang ketiga itu ada memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi cacat wetline produk housing berbahan polipropilena pada proses injection molding. Nah, kemudian kami juga melakukan analisis asar makalah. Ini menggunakan diagram Fishbone. Jadi dari beberapa aspek dapat diketahui penyebab-penyebab yang membuat masalah terdapatnya cacat wetline pada produk housing. Yang pertama itu dari aspek bahan. Kalau dari aspek bahan, kami
melihat adanya penyebab seperti MFI-PPP belum optimal untuk bentuk cetakan housing yang kompleks, lalu yang kemudian ada material masih terkontaminasi debu dan juga bahan masih memiliki kadar air atau lembab. Nah, untuk dari aspek mesinnya itu kemungkinan terjadinya distribusi panas yang tidak merata atau bahkan bisa juga tekanan aktualnya belum mencapai tekanan setting dan bisa juga heater remork kurang optimal. Kemudian dari aspek metode, itu ada penyebab seperti pengaturan suhu melt yang terlalu rendah, tekanan dan kecepatan injeksi tidak sesuai pada kondisi proses operasi, dan yang ketiga itu kemungkinannya ada pendinginan lelehan terlalu cepat selama pengisian mold. Kemudian dari aspek lingkungannya, itu bisa saja terjadi adanya penyimpanan bahan yang tidak sesuai, atau lingkungan sekitar area produksi kotor atau berdebu, dan kelembapan udaranya juga masih terbilang tinggi. Nah, kalau misalnya dari aspek pengukuran, itu mungkin adanya ketidakakuratan pengukuran komposisi bahan baku dan aditif, lalu monitoring parameter proses kurang optimal, serta data parameter proses injection molding tidak dicatat secara konsisten. Nah, kalau misalkan dari aspek manusia, itu bisa saja operator melakukan kesalahan saat mengatur parameter proses, lalu ada tidak melakukan pengecekan mold sebelum produksi, dan juga operator kurang memahami atau kurang teliti saat memulai produksi. Lalu selanjutnya alternatif solusi yang kita pilih ya itu ada 3. Yang pertama, dengan penyesuaian dan pengendalian parameter proses produksi serta bahan baku. Nah, untuk parameternya ini yang dapat diatur meliputi pengaturan suhu cetakan, pengaturan kecepatan fan aliran, dan pengaturan suhu barrel. Nah, selain itu penggunaan polipropilena ini dengan nilai MFR yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan aliran material sehingga pertemuan antara aliran ini menjadi lebih baik dan line ini dapat berkurang. Terus yang kedua ini ada penambahan compatibilizer. Alternatif kedua ini khususnya jika menggunakan polipropilena daur ulang, sekitar penambahannya itu 3-5%, dapat meningkatkan ikatan antar muka antara material sehingga alirannya ini menjadi lebih homogen dan kekuatan pada area weld line ini akan meningkat. Untuk alternatif yang ketiga adalah penyesuaian dan pengendalian aditif yang telah digunakan atau master batch. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam alternatif solusi yang ketiga ini, pengaturan parameter prosesnya, pemilihan jenis master batch, dan pengaturan dosis master batch. Dan dosis yang digunakan ini agar tidak mengganggu aliran material selama proses pencetakan. Selanjutnya, di sini kami membandingkan ketiga alternatif proses berdasarkan jenis solusi, kelebihan, kekurangan, dan pengaruhnya terhadap weld line. Yang pertama ini penyesuaian dan pengendalian parameter proses produksi serta bahan baku. Untuk jenis solusinya ini perbaikan proses. Kelebihannya dia ini nggak memerlukan penambahan biaya juga rendah dan mudah diterapkan pada mesin yang sudah ada. Untuk kekurangannya memerlukan beberapa kali penyesuaian untuk mendapatkan kondisi yang terbaik. Dan pengaruh pada weld line-nya ini lelehan menjadi lebih merata sehingga penyatuan aliran material lebih baik dan bisa mengurangi cacat pada weld line. Yang kedua ini alternatif solusinya penambahan compatibilizer untuk meningkatkan interaksi antarmuka ikatan polipropilena. Jenis solusinya adalah compatibilizer. Kelebihannya mudah dicampurkan ke material, tersedia di pasaran, dapat membantu meningkatkan keseragaman material daur ulang. Untuk kekurangannya ini, dia menambahkan biaya bahan baku. Pengaruh terhadap weld line-nya ini membantu aliran material lebih homogen, sehingga kualitas area weld line ini meningkat.
Untuk alternatif solusi yang ketiga ini, penyesuaian dan pengendalian aditif yang telah digunakan ke master batch. Jenis solusinya ini pengendalian bahan baku, kelebihannya mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan mesin, biaya relatif rendah, dan kekurangannya ini perlu pengujian untuk menentukan jenis dan dosis yang sesuai. Pengaruh terhadap wetline-nya, dia ini dapat membantu menjaga aliran material tetap stabil dan mengurangi kemungkinan terbentuknya wetline. Nah, selain membandingkan dari sisi teknisnya, kami juga mempertimbangkan dari segi kemudahan penerapan di industrinya seperti apa, ketersediaan bahan di Indonesianya, apakah sulit atau mudah, dan biaya implementasinya. Dari ketiga tersebut, alternatif solusi yang serta bahan baku karena meningkatkan biaya produksi. Solusi yang terbaik untuk mengatasi cacat wetline yaitu menggunakan compatibilizer karena berfungsi untuk membentuk hubungan kimia antara molekul yang biasanya tidak kompatibel area wetline. Compatibilizer bekerja dengan meningkatkan adhesi antar muka dan memperbaiki difusi rantai polimer pada daerah temuan aliran, sehingga ikatan yang terbentuk menjadi kuat dan homogen. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Yang pertama itu ada penambahan stabilizer dengan dosis tertentu pada PP menggunakan metode compounding. Yang kedua, persiapan alat injection molding dan bahan. Yang ketiga ada saat kondisi mesin telah tercapai dari kondisi setting, hasil sudah sesuai itu kalau misalnya itu penetapan produksi baru dan melakukan produksi daur ulang. Selanjutnya ada rencana evaluasi teknis. Dari aspek pengujian mekanis dan kualitas itu, metode dengan menggunakan uji ISO 294-3/2010, indikator keberhasilannya itu produk tidak boleh retak atau pecah tanpa tembelah jalur wetline. Lalu aspek pengujian mekanis dan kualitas, metodenya uji tarik. Indikator keberhasilannya itu nilai kekuatan tarik di area wetline itu harus mencapai minimal itu 80. Itu MFR verification mengecek gambar TDS, ISO 1133, dan ASTM housing. Lalu kesimpulannya berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis penyebab, alternatif solusi terhadap cacat wetline, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan cacat wetline itu pertama ada rendahnya kemampuan aliran material, ketidakhomogenan sifat PP, nilai MFR yang kurang sesuai, atau kondisi proses injection molding yang tidak optimal. Lalu faktor-faktor ini tuh membuat pertemuan dua aliran lelehan dalam cetakan tidak menyatu sempurna. Pada produk housing adalah compatibilizer serta penyesuaian jenis mesin dan penambahan aditif dosis tertentu agar ikatan antar muka polipropilena daur ulang dengan polipropilena murni tetap stabil dan mengurangi potensi kemunculan permukaan housing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kakak berkenan bertanya, kami persilakan. Masih umum. Jadi itu kayak Atau polipropilen graf maleik anhidrat. Kenapa itu? Karena penggunaannya itu dia menggunakan PP plus stock
ataupun nanti bisa menggunakan PP daur ulang dengan tambahan filler hingga sifat mekaniknya ini mungkin dicaca dulu pertama produknya, terus di daur ulang ya dileleh. PPGMA itu kalau nggak salah dia harus ada proses lagi ya dari PP gitu. Jadi kayak material bahan utamanya PP yang terus dimodifikasi lagi gitu. Iya, benar seperti itu. Kalau misalnya setahu aku kalau bisa pakai compatibilizer yang lain itu dia tuh rata-rata pakai tambahan polimer lain Kak. Kalau kayak contohnya untuk yang packaging itu kemungkinan Impact itu ISO 179. Tapi apa ada iniannya lagi? Soalnya kebetulan aku waktu itu pakai uji impact itu ISO 179. Mungkin bisa di search lagi. Terus sama mungkin mau tambahan koreksian, mungkin di PPT-nya bisa dikasih contoh gambar wetline-nya gitu ya, kayak contoh produk yang ada catat wetline, walaupun bukan produknya dari PT Indoplat tapi nggak apa-apa gitu, maksudnya deh cari-cari di Google gitu buat dimasukin di PPT, jadi kayak audiens kalau misalnya orang awam gitu kan, jadi bisa tahu tuh kayak contoh wetline itu seperti apa gitu. Terus apa lagi ya? Saya pertanyaan. Masa ada MFR ya? Nah ini nih, nilai MFR korelasinya.